Shalom semua, selamat pagi. Shalom, Tuhan Selamat saudara. Selamat pagi. pagi. kita semua. Haleluya. Baik. Shalom, selamat pagi. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Tema kita hari ini, karena ini pas tanggal 14 Februari, ya minggu depan ini banyak acara yang merayakan tahun baru Imlek tanggal 17, yang puasa tanggal 18, ya. Puji Tuhan, kita boleh ada bersama-sama untuk menikmati bulan yang penuh kasih. Tapi tadi pagi saya bilang Bu Lina, hari cinta kasih itu tiap hari, nggak cuma Amin. tanggal 14 Februari saja. Setuju ya? Setuju Setuju. banget. Nah, tema iya, tiap hari, tiap saat bahkan. Oke. Nah, hari ini tema kita itu menantang sekali. Kasih yang bertumbuh dan tidak memudar. Wow, keren sekali. Saudara, apa lawan kata kasih? Ayo kita belajar semua. Apa lawan kata kasih? Bukan benci loh ternyata. Yuk, siapa bisa jawab dapat hadiah sepeda, tapi minta Pak Jokowi. Oke. Ayo. Apa lawan kata kasih? Silakan nulis. Yang di Zoom, Facebook, Instagram, apa lawan kata kasih? Harus kita tahu ini. Tidak taat, bukan. Lawan kata kasih bukan tidak taat. Ayo. Yang di Instagram, yang di Facebook. Murung. Murung, minta, bukan. Pak, minta. Kasih dan minta. Benci, bukan. Ya. Apalagi satu lagi jawab, salah tidak apa-apa. Tidak. Jangan takut. Banyak. Peduli. Tidak peduli. Banyak. Iya. Banyak. Apa itu? Banyak. Kasus lawan kasih itu kasus. Bukan, salah semua. Dengar baik-baik. Ternyata lawan kasih itu bosan. Iri hati, tidak peduli, benci, bukan. Catat ini. Lawannya kasih itu bosan. Wih, ini luar biasa. Maka itu mengapa ada perselingkuhan dalam pernikahan? Karena bosan. Tadi Bu Lina memberikan sebuah statement, susah cari guru sekolah minggu. Padahal kalau saya ketemu guru-guru sekolah minggu, orang-orang, oh saya dulu guru sekolah minggu. Nah, kenapa tidak melanjutkan? Karena bosan. Bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini. Tuhan itu lewat kuasa Roh Kudus masih memberi saya kemampuan untuk melayani anak-anak sampai hari ini. Saudara, ini luar biasa. Tanggal 8 Januari yang lalu, ini kisah yang luar biasa. 8 Januari yang lalu, saya ada di sebuah desa Getasan, Kabupaten Semarang, tapi di dekat Salatiga, antara Salatiga dan Kopeng. Nah, lagi melayani Natal, hamba-hamba Tuhan se-kabupaten daerah Salatiga. Saudara, selesai saya khotbah, turun, acara masih berlangsung. Wah, itu gempar sekali. Ada banyak orang yang melihat. Tiba-tiba ada seorang anak. Mungkin umurnya 4-5 tahun. Nah, sampai saya bubar dari acara itu, saya tuh nggak tahu ini anaknya siapa. Saya tanya sebelah-sebelah saya juga, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba anak ini mendekati saya, duduk minta saya pangku. Lalu dia cerita, ya tapi namanya anak kecil, saya nggak tahu dia cerita apa. Lah pas di meja, biasa meja depan adalah hamba-hamba Tuhan, itu ada makanan-makanan. Saya tawari, kamu mau yang mana? Satu dia minta itu, habis minta lagi yang lain sampai 3. Lah ini tim saya bersama saya juga heran, loh ini heran, ini anaknya siapa? Saudara, ada seorang ibu di belakang saya tidak kenal, tapi saya tahu dia gembala dari satu desa. Dia bilang kalau sampai ada anak
yang Bapak nggak kenal dan dia nggak kenal. Tapi bisa sedekat itu. Nah, dia ngutip Markus 10. Yang Tuhan Yesus pernah katakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Saudara, ini luar biasa. Maka itu maaf ya, jangan tertuduh. Ternyata setiap kita yang mempunyai kasih yang tidak memudar. Jangan lagi anak-anak. Percayalah yang lain pun, kehidupan yang lain pun akan suka bertemu dengan kita. Maka itu saya menemukan lawan kasih bukan benci, bukan tidak peduli, bukan sakit hati, bukan tidak taat, tapi rasa bosan. Wow, ini luar biasa. Nah, sekarang kita renungkan. Ayo kita jujur. Kita semua pasti punya kriteria, ya, dan masing-masing kita beda-beda. Saya ulangi, masing-masing kita punya kriteria untuk menyatakan kasih atau sayang pada seseorang atau sesuatu. Pasti punya kriteria. Dan salah satu kriterianya adalah kalau dia tetap baik, ya tetap nurut pada saya, ya ini dari Nabi dia bilang, wah betul rasa kasih, lawan kasih itu bosan. Maka itu pernikahan akan hancur ketika salah satu di antara dua orang itu merasa bosan dengan pasangannya. Dan pasti akan terjadi perselingkuhan. Karena pasti akan cari yang lain. Maaf loh ya. Nah, inilah fakta. Maka itu penting sekali untuk kita melihat itu. Saya ulangi lagi. Masing-masing kita pasti punya kriteria untuk menyatakan kasih pada seseorang atau sesuatu. Dan rata-rata hampir sama semua standar kita menyatakan kasih. Kalau dia nurut, nggak pernah melawan, kalau dia baik, nggak pernah menyakiti, dan lain-lain. Betul, ini standarnya. Nah, saya tanya kepada setiap kita. Ayo masing-masing kita jujur pada diri kita sendiri. Model seperti kita, ayo saya minta semuanya menjawab. Model seperti kita ini, kelakuan kita, karakter kita, macam-macam yang ada di hidup kita. Jujur. Seharusnya papa kita di surga. Bosan nggak dengan kita? Maaf saya tanya. Saya percaya jawaban kita akan sama. Seharusnya Tuhan bosan dengan kita. Model seperti ini. Ampuni kami Tuhan. Betul saudara? Betul. Dia bosan melihat kelakuan kita ini. Ayo kita baca Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3. Luar biasa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau mengasihi kami. Ya Markus 10:14 ya. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Terima kasih. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh. Dari jauh. Yahweh menampakkan diri kepadanya. Terima kasih Bapak. Aku mengasihi engkau. Saudara lihat warna, bentuk, kriteria kasih Papa kepada kita. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan. Sudah mengasihi kita dengan kriteria kasih yang kekal. Papa berkata, aku melanjutkan
kasih setiaku kepadamu. Tenang sejenak, renungkan. Model seperti kita, disayangi, dikasihi oleh Bapa dengan kasih yang kekal. Model seperti ini loh, kekurangan ajaran kita, pemberontakan kita, ketidaktaatan kita, dikasih dengan kasih yang kekal. Dan Bapa melanjutkan. Enggak cuma kasihnya, tapi kasih setianya. Tahu-tahu semua kita arti kata melanjutkan. Terima kasih. Ayat. Yahweh menampakkan diri kepada jemaatnya dari jauh. Dengan berkata, aku telah, bukan akan. Aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Terima kasih Papa. Enggak cukup. Dia ngomong. Karena itu, aku telah menarikmu dengan kasih setia. Kedut, Bapak senang kamu ikut belajar ini. Wah, luar biasa. Aku telah menarikmu. PS. Dari jauh, aku menampakkan diriku kepada mereka. Hai umat Israel. Sejak dulu, aku selalu mengasihi kamu. Sejak dulu, aku selalu mengasihi kamu. Dan untuk seterusnya, aku akan tetap menunjukkan bahwa aku selalu mengasihimu. Yos, baik-baik di waka-waka Yos. Bayangkan, MILT, dari jauh Yahweh telah menampakkan diri kepadaku. Ya, aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Oleh karena itu, aku telah menarik engkau dengan kasih setia. Selabir. Tuhan menampakkan diri kepadaku dari jauh. Firman-Nya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku menarik engkau dengan kasih abadi. Wih, luar biasa. Mau lihat terjemahan lain lagi, Phil? PMD, FIA, lihat saudara. Dari jauh Yahweh menampakkan diri kepada umatnya. Katanya, aku mengasihi kamu dengan kasih abadi. Karena itu aku terus memperlihatkan kebaikan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. FIA, karena dahulu kata Yahweh telah berfirman kepada Israel. Aku mengasihi kamu, hai umatku, dengan kasih yang kekal. Dengan kasih karunia aku telah menarik kamu kepadaku. Lihat ini. Dari semua terjemahan ini, kalau saudara dan saya melakukan, mempraktekkan kasih yang Papa beri kepada kita, manusia-manusia bajingan ini, manusia-manusia kejam ini, kalau kita melakukan yang sama kepada semua orang, kepada semua pribadi yang ada di sekitar kita, yang Tuhan kirim kepada kita. Maaf, mau sekurang ajar apa orang itu, mau sebau apa, mau sekotor apa, mau sebejat apa, mau serusak apa, mau sekurang ajar apa.
Kalau saudara dan saya bisa melakukan kasih yang Bapa berikan kepada kita, maka bumi akan jadi sama seperti surga. Tidak ada lagi kebencian di antara kita. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang bosan untuk menyayangi, untuk mengasihi. Maka itu tema yang dipilih Bu Lina ini luar biasa. Kasih yang bertumbuh, bukan kasih yang memudar. Ini hal yang luar biasa. Ayo saudara, kita nyatakan kasih itu kepada dunia ini. Kalau ada di antara kita yang belum pernah, oi anak saya dari Balikpapan baru muncul, Arnold senang sekali. Kamu ada, ya baru Sirait luar biasa. Kalau ada di antara kita yang belum pernah tahu, harus tahu hari ini. Kira-kira 3-4 tahun terakhir ini, saya tidak tahu itu beneran atau kecerdasan buatan AI. Gini, tiap hari, saya tidak tahu, di sosial media kita, khususnya yang Instagram, setiap hari, pasti ada reel atau video-video pendek YouTube, bagaimana orang-orang yang sedang jalan kaki, naik mobil, ya apa saja, di perjalanan, di pertokoan, di pasar, ya, itu menemukan hewan. Ya bukan cuma anjing, bukan cuma kucing, tapi dalam video itu ditunjukkan serigala, anak harimau, dan macam-macam. Anak beruang atau burung. Ya ingat ya. Yang rata-rata di video itu, ini anjingnya pun, waduh, sudah nggak berbentuk anjing. Kulitnya hancur karena sakit kulit, nggak berbulu, dan macam-macam. Masih ingat ya? Tolong lihat itu. Lagi sekali saya tidak tahu itu beneran atau AI, saya tidak tahu. Tapi yang saya belajar dari semua video pendek itu, real dan sejenisnya, ternyata hewan seganas apa, hewan sekotor apa, sesakit apa, semenjijikkan seperti apa, begitu dapat kasih sayang, mereka gak cuma hidup lagi tapi sehat. Dan gak cuma sehat, tapi mereka bisa menyatakan terima kasihnya kepada yang merawat, menemukan itu. Bahkan dari beberapa video itu, lagi sekali saya nggak tahu itu benar atau ya, saya tidak tahu. Ada seekor burung yang ditolong, hampir mati, nempel di jendela rumah orang ini, dirawat, dijaga. Terbang kembali ke alam liar. Sejak hari itu, datang tiap hari burung-burung yang lain sejenis dia, dan orang ini menyediakan makanan biji-bijian. Maka tiap pagi rumah orang ini ramai dengan kicauan burung. Saudara bisa bayangkan, hewan saja begitu dikasih, disayangi, tahu balas budi. Oh, banyak kisah seperti itu. Ya, tolong yang belum tahu cari anaknya atau saudaranya yang bisa tahu. Saudara, ini luar biasa. Ternyata semua kehidupan pun membutuhkan kasih. Hebat sekali. Alam ini pun membutuhkan kasih. Kita buka Ulangan 32. Oh ya Uji, maaf, bagaimana setelah pemakaman ayah terkasihmu? Ya, Papa belum dengar berita selanjutnya. Cukup semua nak? Ya.
Lihat Ulangan 32 ayat 1. Saya baru mengerti ayat ini tahun 83. Waktu saya lama tinggal di Jerman. Pasanglah telingamu, hai langit. Aku mau berbicara. Hah? Saya baca ayat ini membingungkan. Langit punya kuping, langit punya telinga, sehingga bisa mendengar ucapan mulut Musa. Itulah firman. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Wah, saya lebih bingung lagi. Bumi, tanah bisa menerima firman. Hasilnya ayat 2. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda. Dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Ini bahasa Melayu luar biasa, ya. Kata hujan renai dan dirus hujan itu bahasa Melayu. Renai itu kalau di Inggris kan shower. Tapi bukan gerimis. Semua kita pasti pernah menikmati hujan. Kalau bahasa Jawa sepiur. Ya, airnya itu halus sekali turunnya. Nah, itu hujan renai. Kenapa Tuhan menciptakan hujan renai? Karena pas daun bunga itu baru mekar, nggak boleh rusak. Kalau air hujannya terlalu deras, maka serbuk sarinya nggak akan terjadi pembuahan sehingga nggak ada buah. Dirus, ya itu tetesan air, ya yang mengalir ke tumbuh-tumbuhan itu. Saudara bayangkan, lama sekali saya mencoba mengerti firman ini. Langit punya telinga, bumi bisa mendengar. Waduh, apalagi itu? Ya, maaf ya saudara, maaf. Nah, ternyata betul. Tuhan itu bisa bekerja dengan cara yang luar biasa. Sehingga bumi pun bisa mendengar firman Tuhan. Dan itulah kasih sayang. Nah, sampai tahun 83, ya pertama kali saya ke Jerman. Nah, waktu itu tinggal nginap di rumah satu keluarga orang Jerman. Nah, setahu saya di rumah itu nggak ada orang lain. Ya, setahu saya. Waktu itu ibu ini lagi sendirian di rumah. Pagi-pagi saya bangun, saya tuh dengar dia lagi ngomong dengan seseorang. Saya pikir, pagi-pagi ada tamu ini. Begitu. Saudara, saya bangun, lah, nggak ada tamu. Nah, itu pertama kali saya belajar. Oh, oke. Ntar ini ada kiriman IMB. Hai langit, pasanglah telingamu, aku akan berbicara, dan dengarlah bumi kata-kata dari mulutku. Oh sama ya. Saudara, ternyata ibu ini ngomong dengan tanaman-tanaman yang ada di ruang tamunya. Sambil dia lap daunnya, dia sirami, dia ngomong, oi orang dari Hersfeld, Fanny, puji Tuhan kamu belajar. Dia ngomong, dia bicara kepada tanaman di ruang tamunya. Itu pertama kali saya melihat seseorang bicara dengan pohon, dengan daun, tumbuh-tumbuhan. Dan ternyata ada kebiasaan di beberapa suku, termasuk orang Jawa. Kalau punya pohon manggis, punya pohon nangka, punya pohon durian, punya pohon jeruk, itu sampai dipegang batangnya, diajak ngomong. Oh ya, nah begitu saya lihat ibu orang Jerman ini bicara dengan pohon-pohon di rumahnya, yang muncul langsung ayat ini, Ulangan 32. Oh, jadi alam pun bisa mendengar firman
Dan itulah kasih. Waduh, hebat sekali. Nah, sebelum itu saudara, maaf. Jangan ada yang mempraktekkan ini dengan cara yang salah. Saya bersyukur kepada Papa di surga. Salah satu cara Papa mengajar saya tentang firman-Nya, itu pasti ditunjukkan dulu hal-hal sehari-hari yang saya temukan dalam hidup saya, tapi saya nggak tahu kenapa bisa begitu. Nah, ini contohnya. Saya percaya semua kita pasti pernah mengalami. Ya mungkin saudara belum ngeh. Nah, saya bersyukur Papa mengajar saya dengan cara ini. Kalau saya berkunjung ke rumah orang, ini saya ambil contoh ekstrim ya, yang radikal. Rumahnya mewah, waduh. Lihat bangunannya saja, lihat lantainya, lihat perabotannya, hiasan-hiasan di rumah itu. Wow, ini rumah mahal, rumah mewah. Tapi kok suasananya nggak enak. Nggak tahu, nggak ada rasa nyaman. Ya. Oh, dari Friesland, Holland. Ya. Ini malam loh di sana ya. Goedenavond, mevrouw Lina. Oke. Nanti kontak ya, kode lupa loh ini. Ya. Kalau punya nomor telepon, nanti tulis nomor teleponnya, nanti koden kontak. Karena tanggal 21 Februari ini koden sampai di Belanda. Oke ya, saya lanjutkan. Gak enak suasana rumahnya. Padahal rumahnya mewah sekali. Waduh, luar biasa. Apa sih? Gak tahu, saya gak bisa cerita. Lain kali saya berkunjung ke rumah seseorang. Maaf, kalau saya gak berkata, rumahnya sangat sederhana. Keluarga yang pas-pasan. Sangat sederhana. Lantainya bukan marmer, bukan keramik, cuma semen biasa. Ini saya contoh radikal. Meja kursinya rotan yang sudah cukup tua. Ya, enggak ada barang mewah di rumah itu. Aduh. Oi, Nathan Roson. Iya. Dari mana kamu? Dekat airport ya. Oke, Nathan. Saudara lihat. Saya duduk, saya ngeliat kiri kanan. Kok nyaman sekali rumah ini. Sangat sederhana. Tapi waktu masuk rumah mewah kok nggak enak. Bertahun-tahun saya merasakan itu. Di kota mana, di negara mana. Ya saya masuk rumah selalu menemukan dua keadaan yang kontras ini. Sampai ayat ini muncul. Ulangan 32 ayat 1 dan 2. Saudara dengar ya. Ayo masing-masing kita periksa suasana rumah kita. Ternyata menurut Ulangan 32 ayat 1 dan 2. Suasana rumah kita sangat ditentukan oleh kata-kata, kalimat-kalimat, suasana hati pemilik rumah itu. Hah? Jadi dinding-dinding rumah kita, atap plafon rumah kita, lantai rumah kita, perabotan-perabotan di rumah kita, maaf ini ya, saudara, itu menyerap semua. Catat, menyerap semua ucapan mulut kita. Oh, suami istri yang harmonis, anak-anak yang manis-manis. Maka kalau keluarga itu berbicara, yang keluar itu aroma, suasana, aura kasih. Wah, jadi ketika papa, mama, suami, istri, anak-anak, kakak, adik, semuanya mengucapkan hal-hal yang penuh kasih, yang manis, penuh damai, nggak bentak-bentak, nggak marah-marah, nggak maki-maki. Maka semua dinding, plafon, lantai, perabotan di rumah itu menyerap. Maka itu suasananya teduh, damai, enak.
Tapi kalau rumah itu penuh ketegangan, mungkin tidak ada kata-kata yang keluar. Tapi hubungan anggota keluarga nggak damai, penuh kemarahan walaupun tidak terluapkan. Maka seluruh dinding, atap, plafon, lantai, barang-barang di rumah itu menyerap suasana yang nggak enak. Oh ya, Phil tampilkan lagi tadi. Dan ini dia. Ada seorang profesor dari Jepang. Phil tampilkan. Ya saya lupa ini tahun berapa ya. Dia menemukan itu. Saya baca ini ya. Teori memori air. Masaru Emoto. Pendekatan haduk. Ya. Ilmuwan peneliti Jepang lainnya, Dr. Masaru Emoto, dikenal dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kata-kata, emosi, dan niat, ya, termasuk berbicara kepada tanaman atau air, mempengaruhi struktur molekul. Baik, hebat. Naik lagi, Phil. Teori Emoto berpendapat bahwa air memiliki ingatan. Hai, air punya memory of water, punya ingatan. Dan energi, hadu bahasa Jepangnya. Manusia terdiri dari sebagian besar air. Begitu pula tanaman. Wow, ini luar biasa. Wah, saya mesti foto ini ya. Sebentar supaya gampang untuk membacanya. Mengajarkan kepada banyak orang. Terima kasih Phil untuk menayangkan ini. Ya, saya ulangi. Temuan eksperimen Emoto menunjukkan bahwa air yang terpapar kata-kata positif, cinta, terima kasih, membentuk kristal yang indah. Sementara kata-kata negatif, benci, bodoh, membentuk struktur kacau. Penerapan pendekatan ini sering digunakan untuk meyakini bahwa mengajak bicara pohon atau tanaman dengan kata-kata kasih sayang yang positif dapat meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tanaman tersebut. Bayangkan. Maka itu Amsal menulis berapa ribu tahun yang lalu. Mati hidup dikuasai lidah. Mati hidup ditentukan apa yang keluar dari mulut kita. Wah, ini luar biasa. Saudara, maaf, betapa menyedihkannya kehidupan. Ketika setan mencuri kasih, sehingga memudar atau jadi bosan. Ayo hari ini kita berubah, saudara. Ayo berubah. Tuhan sungguh baik atas hidup ini. Maka itu dia memberikan firman ini kepada kita. Wah, hebat sekali. Saudara, di antara semua hewan yang Tuhan ciptakan, maka hanya ada 2 jenis hewan yang sangat peka, punya penciuman yang tidak dimiliki oleh hewan yang lain. 1 anjing, 2 angsa. Lihat. Mengapa sampai hari ini di daerah-daerah militer, ya, daerah-daerah, ya saya pernah lihat berapa pusat-pusat Pertamina di beberapa daerah yang saya pernah lihat. Mereka pasti memelihara angsa. Dan angsa itu dilepas di halaman, ya, tempat tentara, tempat strategis, ya, Pertamina. Ternyata anjing dan angsa adalah 2 jenis hewan yang bisa mencium adrenalin. Adrenalin itu sebuah zat yang ada di dalam tubuh kita, ada di dalam darah kita. Gini aja lah, yang punya anjing. Saudara lihat. Anjing saudara akan diam, nggak mau mendekati saudara ketika saudara sedang emosi.
Walaupun emosi saudara tidak meledak. Tapi orang yang lagi jengkel, maaf, lagi benci, maaf, lagi nggak enak, nggak suka dengan siapa saja. Ada aroma yang hanya anjing dan angsa yang bisa menciumnya. Maka anjing saudara nggak akan mau dekat dengan saudara. Karena dia tahu, iya lagi marah ini. Tapi kalau saudara pulang menunjukkan hati yang baik, anjing saudara akan senangnya luar biasa. Nah, profesionalnya seorang pencuri, pasti kalau mereka mau berbuat jahat, itu ada rasa tegang di hidupnya. Nah, ketegangan yang muncul di emosinya itu akan mengeluarkan aroma. Dan hanya anjing dan angsa bisa mencium aroma jahat itu. Maka itu di tempat-tempat tertentu yang saya katakan tadi, begitu ada penjahat masuk, angsa itu kan teriak-teriak lari ke sana kemari, memberitahu orang lain ada orang jahat, ada orang jahat. Begitu pula anjing. Maka itu kalau akan dikejar anjing, jangan lari. Nah ini aneh, tapi betul. Karena kalau orang dikejar anjing lari, berarti orang itu ketakutan. Makin takut orang itu, maka aroma negatif dari adrenalin itu akan kecium oleh anjing itu makin dikejar. Wah ini luar biasa saudara. Saya pernah membuktikan itu. Cukup lama. Waktu itu Adon, ya salah seorang hamba Tuhan, tadinya penyanyi, sekarang jadi pengkhotbah, Adon Sabtowo, mengajak saya lupa berapa orang. Ya, kami ke Pulau Seram di Masohi. Ya, lama sekali. Nah, kami nginap di rumah yang cukup besar, rumah orang kaya. Mantan bupati di situ, tapi sudah pindah ke Jakarta. Begitu kami tiba, hal yang pertama mengagetkan saya melihat seekor anjing Rottweiler, ya jenis itu. Saudara terikat dengan rantai. Rantainya sampai terlilit. Yang panjang jadi pendek. Saya bilang kasihan anjing ini. Lalu saya tanya kepada para penjaga yang masih kerja di rumah itu. Sejak kapan dia ini disiksa seperti ini? Wah sudah lama Pak, nggak tahu berapa tahun. Setiap orang yang mendekati dia pasti digigit. Jadi kami saja kalau memberi makan, memberi minum dia, itu harus pakai gala panjang, lalu kami sorong, kami dorong. Nggak ada yang berani. Nah karena saya sudah belajar, ya saya kenal anjing itu. Saudara ini kesaksian nyata. Kalau saudara ketemu Adon Sabtowo, Adon Bisjem itu saudara tanya. Nah, saya dekati. Wow, mereka bilang, jangan Pak, jangan nanti Bapak digigit. Saya senyum. Lihat saja, lihat saja. Saudara, begitu saya dekat, saya tahan emosi saya. Untuk nggak takut, nggak gentar. Tapi saya nyatakan bahwa saya itu sayang dia, saya itu mau nolong dia. Jadi saya dekati pelan-pelan, pelan-pelan. Awalnya itu menyeringai betul ingin gigit. Karena dia nggak percaya orang yang suka menyakiti. Saya dekati. Nah tolong ya, yang mau belajar tentang mereka. Ada dua sikap yang akan muncul. Satu, begitu kita mendekati dengan kasih sayang, maka ada dua saja, ada banyak, tapi dua ini saya pelajari. Kalau anjing ini goyang-goyangkan ekornya, berarti dia nggak takut melihat kita. Nah, ekornya goyang. Terus saya tunggu salah satu dari dua keadaan yang saya sering kenal mereka. Satu, mereka merebahkan diri nggak? Nomor satu, kalau mereka sudah merebahkan diri, wah saudara, langsung elus atau gosok dadanya sampai ke perutnya.
Itu tanda dia tahu kita baik. Atau yang kedua, dia putar badannya, dia tunjukkan, jangan tersinggung loh, ya, bokongnya atau pantatnya. Untuk apa? Untuk minta dipuk-puk begitu loh. Nah ternyata Rottweiler ini dia melakukan yang kedua. Dia balik badannya menunjukkan, mengarahkan pantatnya ke arah saya. Langsung saya puk-puk dia, senangnya. Setelah saya tepuk-tepuk pantatnya itu dia reba. Wah saya gosok, wah dia main. Saudara, terus saya minta alat untuk buka rantainya yang sudah melilit itu. Saudara, hari itu dia berubah, enggak ganas lagi. Ini luar biasa. Inilah firman Tuhan. Yang adalah kasih itu. Maka itu saudara dalam hidup ini, sekejam-kejamnya hewan kejam, kalau dikasih sayang, diberi kasih sayang, dia berubah. Begitu pula manusia, sejahat-jahatnya manusia, kalau diberi kasih sayang berubah. Ini luar biasa. Hebat. Hari tanggal 17, hari Selasa. Kalau saudara mau ikut. Ada sebuah komunitas namanya Doa Pagi Anastasis. Ya, komunitas ini. Saya baru 2 kali diundang untuk Zoom. Nah, yang kedua, ini sudah berapa bulan yang lalu. Waktu mereka ngundang saya cerita tentang beberapa anak-anak saya yang Tuhan temukan dalam keadaan yang hancur. Saudara, ternyata dari anak-anak saya yang Tuhan temukan itu ada 2 yang sudah diajak untuk Zoom. Dan dua-duanya jadi berkat yang luar biasa. Itulah bukti kekuatan kasih yang luar biasa. Nah kebetulan 2 anak yang diundang itu, saya nggak kenal mereka, saya dapat mereka dari panti asuhan. Satu dari panti asuhan Makassar, satu dari panti asuhan Matahari Terbit di Surabaya. Oleh pengurus panti itu, anak ini ditemukan dalam sebuah kardus. Ketika masih bayi, tidak ada tulisan nama, tanggal lahir tidak ada. Lalu pihak panti itu memberi mereka nama. Nah puji Tuhan, mereka sekarang jadi orang hebat. Satu ada di Surabaya, sebentar lagi akan wisuda, sarjana hukum. Yang satu lagi ada di Nabire, master, ya dia jadi dosen di sekolah tinggi kami yang ada di Nabire. Nah itu mereka diundang. Luar biasa kesaksian mereka. Nah kemuliaan bagi Tuhan. Saya yang dapat kreditnya, dapat ikut kecipratan maksudnya. Ya karena mereka 2 cerita. Bagaimana saya menemukan dia. Dan di Surabaya ini, mengerikan. Awal-awal saya dapat dia. Nah salah satu wawancara waktu itu, pas saya ada di Amerika. Suatu hari saudara, di Mall Istana Plaza Bandung, yang orang Bandung pasti tahu. Itu ujung Pasir Kaliki dengan perempatan Pajajaran, ya di situ. Saya lagi tunggu jemputan, anak saya mau jemput karena kami mau pergi ke tempat lain. Tiba-tiba ada seorang anak mendekati saya dengan 3 kali mengucapkan kalimat yang sama. Kenapa sampai 3 kali? Saya masih bingung. Dengar ini. Om, saya ikut om ya. Saya noleh. Belum sempat bereaksi, muncul kalimat kedua. Om, boleh ikut om. Ayo, saudara jujur. Nah ini yang di Amerika bulan Januari yang lalu pertanyaannya muncul begini, saudara. Loh, apa kode nggak takut?
Kenapa bisa menerima? Nah, terus, iya ya, saya kok nggak ada rasa curiga, takut. Saya jawab, loh kamu itu siapa? Saya anak panti om. Nah, orang Bandung tahu. Begitu keluar dari Istana Plaza, nyebrang, langsung masuk Jalan Pajajaran, di pojok itu ada panti asuhan Bala Keselamatan. Saya dari panti asuhan itu, saya tahu. Akhirnya saya telepon anak saya, jangan jemput papa di IP, tapi di Bala Keselamatan. Kenapa Pak? Nanti papa akan ceritakan. Ini yang luar biasa. Terima kasih Rondi. Ini cucu saya. Happy Valentine kakek, nenek. Ya, terima kasih. Salam buat bapak ya. Ya, saya dengarkan. Kaget anak ini. Nah, saudara, ternyata dalam ceritanya anak ini terbuang sejak kecil, itu yang di Panti Asuhan Matahari Terbit Surabaya. Akhirnya saya bilang kepada kaptennya, ini nomor telepon saya, kalau ada yang cari kontak saya bawa ke Nabire. Anak ini sangat-sangat menjengkelkan saudara. Sangat. Buat ulah yang aneh-aneh. Hampir tiap malam awal-awal tinggal dengan kami. Sering bawa pisau malam-malam. Kan kaget. Kami tanya, kenapa kamu bawa pisau? Ya siapa tahu. Malam ini saya ketemu yang melahirkan saya. Kenapa dia buang saya? Saya mau bunuh mereka. Bayangkan. Terus berapa kali bilang, Pak, telepon. Dia manggil kami papa mama. Telepon. Panti asuhan itu pasti mereka tahu saya ini anaknya siapa. Saya mau cari orang tua saya di mana. Saya telepon saudara. Pakai speaker. Dia dengar. Kami nggak tahu Pak. Kamu lihat dengar sendiri nggak tahu. Terus cari di mana? Halo saudara, berapa kali saya urusan polisi dengan anak ini. Karena ngerusak rumah orang, curi motor tetangga. Bayangkan, aduh ganggu anak orang. Berapa kali kalau saya ke kantor polisi di Nabire ini. Ya polisinya pada kenal Nabire kota kecil. Polisi bilang, aduh bapak pendeta lagi. Aduh bapak pendeta lagi. Urusan yang sama dengan anak ini. Saudara bayangkan, mau dibuang kemana? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang mau. Maaf, kalau dia hewan nggak suka, saya buang entah kemana. Sampai satu malam, setelah sekian waktu, dia baru sadar bahwa kami itu sayang dia. Tiba-tiba malam itu dia berlutut di depan. Bilang, Pak, Ma minta maaf. Saya pikir, sudah berapa kali kamu minta maaf ya saudara. Saya cuma ngetes kok selama ini. Ngetes, dengarkan. Mana ada orang yang sayang saya, yang melahirkan saya saja nggak sayang. Waktu dengar kata itu, hati ini. Sejak itu dia berubah. Sebentar lagi dia akan diwisuda sarjana hukum dan dia sudah kerja di kantor pengacara di Surabaya. Dia sudah nangani berapa kasus di pengadilan. Luar biasa. Nah akhirnya dari Amerika itu telepon. Pertanyaannya, namanya Pugu. Pugu, waktu itu kamu melihat apa di hidup Pak Daniel ini? Kan harusnya kamu mikir. Mana ada orang mau diikuti orang nggak kenal. Om ikut, om ya saya ikut. Terus orang ini tanya, saudara kita di Amerika. Kamu sudah coba beberapa orang enggak? Saya lupa jawabannya apa. Tapi kenapa kamu langsung ke Pak Daniel? Saudara, anak ini jawabannya bingung juga. Iya, saya juga nggak tahu waktu itu. Tapi yang saya rasa, om ini bisa memberi rasa nyaman. Itu kan aneh, nggak kenal. Karena saudara kita yang tanya ini,
wajarnya nggak ada orang yang nggak kenal mau diikuti. Betul. Siapa kamu? Anak dari mana? Anaknya siapa? Om ikut om ya. Saya bisa cerita banyak tentang hal-hal seperti ini, saudara. Inilah kasih yang kekal itu. Kasih yang tidak bosan menerima yang dikasih. Maaf, walaupun kita kurang ajar. Setuju ya? Ini luar biasa. Yohanes 15 ayat 9. Nah maaf ini kalau nanti saya uraikan ayat ini, ada yang tidak setuju cara saya menguraikan, saya minta maaf. Karena memang ini agak sulit untuk dimengerti. Tapi kita akan belajar. Melihat kebenaran ini, saudara. Maaf, saya minum dulu. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Oke, sampai di sini semua kita ngerti. Tapi kalimat berikut ini, titik koma, tinggallah di dalam kasihku itu. Wah, ini luar biasa. Ayat ini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihimu. Tetaplah tinggal dalam kasihku. PIS. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kalian. Hendaklah kalian tetap hidup sebagai orang yang kukasihi. TSI. Seperti Bapa telah mengasihi aku, begitu jugalah aku selalu mengasihi kamu. Hendaklah kamu terus hidup. Dengan kata lain, jangan bosan. Hendaklah kamu terus hidup sebagai orang yang aku kasih. Wah, luar biasa. VMD-nya, Fel. Terima kasih ya, Papa luar biasa. Aku mengasihi kamu sama seperti Bapa mengasihi aku. Tetaplah tinggal di dalam kasihku. Eva ya. Aku telah mengasihi kalian seperti Bapa telah mengasihi aku. Hiduplah di dalam kasihku. Wah, luar biasa, saudara. Ayo kita belajar. Ya, pakai terjemahan baru, Phil. Terjemahan barunya, Phil. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Mengasihi kita. Saudara, kita bongkar ya. Seperti Bapa telah mengasihi Yesus. Karena selama ini konsep kasih sayang di hidup kita. Perhatikan. Konsep kasih sayang di hidup kita selama ini. Bentuknya itu yang baik-baik, yang manis-manis, yang enak-enak, yang dipeluk, yang diberi hadiah. Wajar. Itu kasih yang normal yang kita sering rasakan. Woi, ibu ini kan kampung, puji Tuhan. Tapi masih ingat Yesaya 53 yang dijadikan film oleh Mel Gibson, The Passion of Christ, kisah penyaliban
penyiksaan, penyalipan yang hampir mirip seperti aslinya The Passion of Christ, tahu ya? Nah, saya tanya, sama seperti Bapa telah mengasihi aku. Saya tanya, tolong jawab ya. Ketika kita melihat fakta penggenapan Yesaya 53 di hidup Tuhan Yesus, waktu dia ditangkap, dikhianati Yudas, lalu diseksa, diadili dengan tidak adil, maka sifil Yesaya 53 ayat 3 dan 4, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa, bukan biasa shopping, biasa menderita kesakitan. Seorang yang penuh kesengsaraan, biasa menderita kesakitan, sangat dihina, sehingga orang menutupi mukanya terhadap dia. Karena kalau kita melihat wajah Yesus yang sesungguhnya, aduh, menyedihkan sekali. Ya Vero, puji Tuhan kamu ikut belajar. Yesus itu wajahnya sampai hancur. Kita ngeliat aja nggak sampai hati. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Tuhan. Enggak. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya, kita menjadi sembuh. Saudara, ayo kita lihat ini. Kalau kita, siapa ini panggil opa, ya makasih, opa lupa siapa kamu. Dengarkan. Ayo kita lihat kembali ke Yohanes 15 ayat 9. Betul, itu termasuk kasih sayang Papa kepada Tuhan Yesus yang selama ini kita mengenal kasih itu yang baik-baik, yang manis-manis, yang dipeluk, disayang, dapat hadiah. Tapi ketika kita melihat fakta, Yesus diadili, diremukkan, dihancurkan. Saya tanya lagi. Betul? Itu termasuk bentuk kasih Papa kepada Yesus. Seperti Papa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihimu. Tolong jawab dalam hati. Kalau mau nulis silakan. Chatting, Zoom, Instagram, Facebook. Saya percaya semua kita menjawab iya. Dengan membiarkan Yesus menderita, hancur seperti itu. Itu juga salah satu bentuk kasih Papa. Hah? Kasih? Iya. Itu bentuknya. Demikian pula lah aku telah mengasihi kamu. Saudara, 27 Desember 83, cukup lama. Waktu itu saya mendapat tugas besok tanggal 28-nya. Untuk memimpin perjamuan kudus di sebuah retreat di Jerman. Seperti biasa saya mempersiapkan hati. Papa, saya harus sharing apa untuk perjamuan kudus besok. Tiba-tiba Papa suruh saya membuka 1 Yohanes 3:16. Maaf saudara. Woi, rekan hebat hamba Tuhan Paul tapi latu. Amin. Puji Tuhan Paul, senang bisa jumpa walaupun via online ini.
Saya bilang, Papa saya hafal 1 Yohanes 3:16. Karena itu sama dengan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Tuhan. Oi, ada penginjil lebat dari Nabire yang kemarin khotbah tentang Valentine di anak-anak SMA, SMK. Keren share. Ya. Saudara lihat. Saya bilang 1 Yohanes 3:16 itu adalah penjelasan dari Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya pada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu Yohanes 3:16. Tapi saya belum pernah mengetahui rahasia terdalam dari surat 1 Yohanes 3:16. Saya tidak tahu bagaimana para bapak gereja bisa menuliskan dari rasul yang sama, Rasul Yohanes, di angka pasal yang sama, pasal 3, dan di angka ayat yang sama, ayat 16, ternyata mengandung pengertian yang dahsyat. Saya baca 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Puji Tuhan. Itulah Yohanes 3:16. Titik, koma, lanjutkan. Maka itu 27 Desember 83. Itu hari bersejarah buat saya. Merubah total konsep saya tentang kasih. Jadi, ini surat. Jadi, terima kasih Ibu Melati. Komen, bentuk kasih Papa Yahweh yang sadis. Untuk menebus dosa kita, dia korbankan anaknya. Betul. Supaya kita pun jadi korban untuk yang lain. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wow. Ini luar biasa, betul? Ini cucu saya nanya, kok bisa sama ya? Iya, karena itu penjelasannya. Maka itu, kalau saudara dan saya tidak menghidupi tema ini, miliki kasih, yang apa tadi judulnya? Oh jadi lupa saya. Maaf. Bentar, lihat dulu. Apa judulnya hari ini? Oh iya, kasih yang bertumbuh, bukan yang memudar. Nanti ayatnya kita lihat dari Filipi 1 ayat 9. Dan ternyata ini untuk orang-orang lain yang ada di sekitar kita yang kita sayangi supaya mereka diselamatkan. Ternyata saudara dan saya nggak cuma mendoakan orang-orang itu dengan menyebut namanya. Tapi saudara dan saya harus jadi korban menyerahkan nyawa kita untuk mati buat mereka. Pak Filipus menulis kasih yang sangat sulit dimengerti. Betul. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Dan tinggallah kamu dalam kasihku yang itu. Yaitu kasih yang sadis. Tolong kami Tuhan. Supaya tema ini gak cuma tertulis di tema, di tulisan. Kasih yang bertumbuh bukan kasih yang memudar. Ayo. Kita menyatakan itu. Awal bulan Januari yang lalu, salah satu SIM card saya ada masalah. Lalu saya cari Grapari, karena itu Telkomsel yang terdekat. Akhirnya saya ketemu satu Grapari. Saudara, ya Maria, kasih level tertinggi. Betul Maria. Ya kita ketemu ya nanti ya April.
Ini luar biasa. Nah, yang melayani saya namanya Muhammad Ilham Ramadan. Ketika dia melayani saya, Roh Kudus bicara sesuatu tentang orang ini. Saya nggak kenal. Selesai, saya minta nomor teleponnya. Untuk apa, Pak? Ya supaya dia penasaran dikit. Saya cuma tanya, Bapakmu kemana? Itu yang Bapak mau tanya. Oh, wajahnya berubah. Ya udah. Jadi kamu jam kerja yang nunggu masih banyak antrian. Oh, dia bilang, loh, saya sudah tahu nomor Bapak. Kan tadi, oh ya itu nomor Bapak. Kamu kontak ya? Saya pergi. Malam, setelah dia tutup kantor, dia baru WA. Pertanyaan pertama bilang gini, Bapak pernah ketemu saya? Lah, saya ingat Bapak enggak. Tapi kenapa Bapak tahu tentang Bapak saya? Loh, Bapak enggak tahu. Bapak cuma mau tanya. Suara cerai dia cerita. Oh, hancur hidupnya. Karena dia ditinggal bapaknya. Nah, dia sempat hampir putus kuliah. Karena sudah 3 semester dia nggak bisa bayar. Dia hidup dengan ibunya. Dan dia sudah nyerah. Nggak kuliah pun nggak apa-apa. Asal ibunya cukup dari gajinya. Untuk kemuliaan buat Tuhan. Saya bayari. Kaget dia. Ini kasih itu mau berkorban. Menyerahkan nyawa untuk orang lain. Bukan mati loh saudara. Ternyata jawabannya ada di ayat 17. Coba kita lihat. 1 Yohanes 3:17. Ini menyerahkan nyawa. Ternyata bukan mati. Kita lihat ya. 1 Yohanes 3:16 sudah kita pelajari. Sekarang 1 Yohanes 3:17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Tuhan dapat tetap di dalam dirinya? TSI-nya, Phil, langsung. Ya, TSI-nya. Kalau ada di antara kita yang berkecukupan harta duniawi, lalu melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi dia menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, artinya nggak mau berbagi, pelit, berarti dia belum mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan yang membuat kita mampu mengasihi sesama. Wow, luar biasa. Ini FIA-nya. Jikalau seseorang menyebut dirinya Kristen dan serba cukup hidupnya, melihat sesamanya dalam kekurangan, tetapi ia tidak mau membantunya, bagaimana mungkin kasih Tuhan ada di dalam dia? Wah, ini FIA-nya. Saudara perhatikan. Ternyata menyerahkan nyawa itu menyerahkan harta. Berbagi harta kita. Oh, ini yang dikatakan Tuhan Yesus berapa ribu tahun yang lalu. Sebab di mana ada hartamu, disitulah nyawamu. Hatimu itu kan nyawa. Oh, pantas. Para penodong, para perampok kalau menodong harta atau nyawa, harta atau nyawa. Ternyata mereka lebih pintar daripada para teolog. Perampok, penodong lebih pintar daripada para pengkhotbah. Tahu kalau harta itu nyawa, nyawa itu harta. Orang-orang pelit bertobat. Ya, orang-orang pelit bertobat. Maka itu yang suka berdoa syafaat. Hanya mendoakan nyebut nama, terus Tuhan suruh nolong. Tuhan berkati orang itu. Tuhan tolong orang itu. Salah.
Kalau ada pada kita yang kita bisa beri, jangan nyuruh Tuhan, goblok. Tersinggunglah yang pelit. Jadi kalau kita bisa nolong, jangan berdoa supaya Tuhan tolong. Kita harus berani menyerahkan nyawa. Kalau ada yang tidak suka dengan khotbah ini, geruduk Ibu Lina karena dia milih tema dan saya cuma meneruskan. Maaf. Ini yang kita harus belajar, saudara. Kasih itu bertumbuh. Ya, kasih itu bertumbuh. Bukan apa tadi? Ya, lupa lagi sih judulnya. Bukan memudar. Nah, cara kasih itu bertumbuh kita bagikan. Ini ada yang memberi tambahan, yaitu ayat mas saya juga. Ya, Amsal 3, 27, 28. Iya, jawab bukan di pasal, di ayat 17 itu jawabannya ya. Lihat Amsal 3 ini yang terakhir. Ayo habis ini kita diskusi. Ya, oh terima kasih Bapak. Jadi yang suka berdoa untuk Tuhan tolong, Tuhan bekerja untuk orang itu, orang itu. Orang sakit pun kita harus nggak cuma doakan. Kita tanya, kalau nggak punya BPJS, kita bayari BPJS-nya, kita hidupkan supaya bisa berobat. Begitu. Oke ya. Saya akan baca dengan terjemahan yang tepat karena terjemahan baru ini agak membingungkan. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal kita mampu melakukannya. Jadi kalau kita mampu melakukan untuk berbuat baik pada siapa saja, jangan berdoa. Datangi orang itu, kita beri sesuatu. Kalau cuma berdoa, kita nyuruh Tuhan lagi. Tuhannya bingung. Aku nyuruh kamu 2000 tahun yang lalu. Pergilah, jadilah berkat. Aku mau datang ngecek kamu kerja, kamu nyuruh aku balik. Tolong berkati orang itu. Ini kan kacau. Kapan perginya? Maka itu yang masih suka doa gini kalau doa makan. Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Kami ingat janda-janda, fakir miskin, anak yatim, hamba-hamba Tuhan di desa-desa yang menghadapi piring kosong. Kiranya Tuhan berkati mereka. Itu doa yang salah. Kalau doa saudara seperti itu, berarti di otakmu, di surga itu ada Gojek, ada GoFood, ada Gosen. Jadi Tuhan suruh kirim makanan ke orang-orang itu. Itu kan ngawur. Harusnya doanya begini. Tuhan, kalau kami ketemu orang lapar, kami akan kenyangkan mereka. Itu doa yang benar. Jadi nggak nyuruh Tuhan berkati lagi supaya Tuhan kirim makanan. Kamu kira di surga ada dapur umum? Ngawur aja. Maaf ya saya ngomongnya kasar karena jengkel saudara. Banyak orang kaya pelit nggak mau berbagi. Ayo bertobat. Inilah yang Tuhan rindukan atas kita. Wah, bayangkan kalau dunia penuh dengan orang-orang seperti ini. Makasih, Teh. Kalau dunia penuh dengan orang-orang seperti ini, aduh, dunia itu seperti surga. Ayat 28 Amsal 3, kita lihat ini lokasi. Ya, jadi lagi sekali, kalau ada yang nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan, karena saudara tersinggung, sakit hati, nah, yang tersinggung dan sakit hati, itulah yang dicintai Tuhan. Supaya saudara sadar. Karena ada orang bersalah, nggak merasa salah. Itu celaka. Jadi kalau saudara masih bisa tersinggung dan sakit hati, karena saya ngomong tegas seperti ini, karena saudara pelit, itu tandanya Tuhan sayang. Ayo berubah. Supaya kasih ini bertumbuh, tidak memudar. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah saudara, dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang mereka minta ada pada kita. Jadi kalau ada orang datang perlu sesuatu dan kita punya, jangan bilang besok balik ya. Enggak, berikan sekarang. Maka itu tiap hari saya tuh menikmati kasih yang selalu baru. Karena saya bagi.
Ada terjemahan yang lain, VMD. Jika sesamamu meminta sesuatu kepadamu dan engkau memilikinya, jangan katakan kepadanya, datanglah besok. Berikanlah kepadanya segera. Ini VMD-nya. Puji Tuhan. Saudara, minggu lalu, tanpa sengaja, ya ada suami istri bertemu saya. Saya diajak oleh satu keluarga, dan keluarga ini ngajak keluarga ini, suami istri itu. Dan ternyata si suami ini ketemu saya pertama kali itu 41 tahun yang lalu. Dan baru ketemu kedua kali minggu yang lalu. Tetapi dia suka mengikuti, kalau saya online, sosial media saya. Aduh, ya ini ada yang komen, sangat memberkati Koden, saya ikuti apa yang Koden ajarkan. Puji Tuhan. Nah, istrinya nggak kenal saya. Dia cerita begini, Koden, saya ketemu Koden tuh 41 tahun yang lalu. Hah? Saya diajak mama papa saya masih kecil waktu itu. Saya tanya, siapa papa mamamu? Dia sebut namanya, oh iya. Nah, tapi mereka sudah meninggal. Ya, bayangkan 41 tahun yang lalu. Lalu dia cerita, 41 tahun yang lalu saya ketemu Koden waktu saya masih kecil. Ternyata cara hidup Koden konsisten. Itu cara saya ngajar, cara saya berbagi, ternyata dia ikuti. Lalu istrinya nyeletuk. Kalau ada seorang setelah 41 tahun tetap konsisten. Wah, istri ini mengatakan sebuah kalimat yang luar biasa. Dan hanya Tuhan yang dapat kreditnya itu. Tuhan dipermuliakan. Karena saya bisa begini karena dia. Kalau enggak mungkin. Maka itu Tuhan berkati saya enggak habis-habis. Ya, saya pakai hukum terima kasih. Celaka lo manusia kalau dikatai kamu orang tidak tahu berterima kasih. Amit-amit, jangan orang berkata begitu kepada saya. Setuju ya? Saya percaya saudara pun nggak suka dikatakan orang seperti itu. Nah, prinsip terima kasih saya kenal dari tahun 80-an. Setelah diterima, ayo, ya dikasih. Keren ya? Jangan diterima, disimpan sendiri. Wah, berbahaya. Maka itu saya segar terus. Karena air itu mengalir. Saya nggak pernah simpan air hari ini untuk besok. Hari ini habiskan, tinggal tidur. Malam waktu kita tidur, air itu bersumber kembali, keluar kembali. Besok kita dapat air yang segar. Itulah kasih. Bagikan kasih itu. Maka itu orang pelit cepat tua, orang pelit cepat mati, jangan tersinggung. Orang pelit nggak pernah ada yang segar di hidupnya karena semua disimpan. Bayangkan, ada di antara kita yang menyimpan air tahun 74. Ada di antara kita menyimpan air tahun 90, tahun 2000. Karena nggak mau berbagi. Ayo, hari ini kita berbagi. Jadi Bu Lina, terima kasih, temanya menantang. Kasih yang bertumbuh, bukan yang memudar. Oh ya, ayatnya belum dibaca. Filipi 1:9. Ini yang terakhir. Ayo, Filipi 1 ayat yang ke-9. Kasih ya, luar biasa. Maaf, saya minum kopi dulu. Anak saya datang berikan saya kopi. Ya, biar semangat Koden. Oh iya, tapi Melek. bukan karena kopi loh, sebenarnya karena Roh Kudus. Enggak. Amin. Oke ya. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ayat inilah doaku. Kiranya kasihmu semakin bertambah-tambah dengan pengetahuan dan hikmat. BIS. Inilah doa saya untuk kalian. Inilah doa saya untuk kalian. Semoga kalian makin mengasihi Tuhan dan sesama. Dan terus bertambah dalam pengetahuan yang benar dan pandangan yang bijaksana. TSI-nya, jadi saya mendoakan kalian. Ya Tuhan, buatlah jemaatmu ini
di Filipi semakin mengasihi secara berlimpah-limpah dan lengkapkanlah kasih mereka dengan kebijaksanaan dan pengertian yang benar. Haleluya. Saudara kalau dengar kata berlimpah-limpah jangan, oleh puji Tuhan aku dapat banyak. Jangan, artinya bagikan. Setuju ya? Maka kasih yang dibagikan enggak akan bosan. Kasih yang dibagikan itu akan selalu baru tiap pagi. Kasih yang dibagikan akan terus bertambah. Nggak akan pernah kurang. Itu yang saya hidupi sampai hari ini. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Makasih loh Lina memberi tema yang dahsyat di hari Valentine 14 Februari ini. Tapi ingat, buat kita semua Valentine itu tiap hari. Karena kita banyak ketemu orang yang susah, orang yang terpojok, kita bagikan kasih itu. Tuhan memberkati kita semua. Oh ini dia ya. Oke, baik. Shalom semuanya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada hostnya.